Para pimpinan WTO minta Presiden Joko Widodo menyerah dalam sidang banding gugatan nikel hari ini. Indonesia akan kembali menghadapi sidang lanjutan banding gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor nikel. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga akan menjadi wakil delegasi Indonesia dalam sidang lanjutan tersebut. Jerry Sambuaga ditunjuk sebagai ketua delegasi RI untuk berangkat ke Jenewa, Swiss menghadapi lanjutan sidang banding tersebut. Jerry mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia tidak akan gentar dan tidak akan menyerah menghadapi gugatan itu. Pemerintah telah menyiapkan lawyer andal untuk melawan Uni Eropa, ujar Jerry dalam keterangannya Kamis pekan lalu. Dikatakannya, selain untuk menjaga kedaulatan energi, kebijakan yang diambil pemerintah terkait ekspor nikel ini juga berperan untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia dan menanggulangi critical shortage bagi produk nikel. Di samping itu, hilirisasi industri nikel juga menjadi salah satu konsen pemerintah sebagai upaya transisi Indonesia dari negara pengekspor barang mentah menjadi pengekspor barang setengah jadi atau barang jadi lanjutnya. Jerry mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo melarang ekspor biji nikel didasari oleh beberapa hal terkait dengan kepentingan ekonomi nasional. Pertama, perjuangan melawan Uni Eropa di WTO akan ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam membentuk dan mengimplementasikan hukumnya sendiri. Indonesia berhak mengatur kebijakan ekspor sumber dayanya dan itu harus dihormati oleh negara lain. Ini sesuai dengan prinsip penghormatan kedaulatan yang menjadi dasar hubungan antar negara. Kedua, adalah berkaitan dengan terbatasnya komoditas tersebut. Nikel adalah barang tambang yang tidak terbarukan, sehingga penambangan dan pengolahannya harus diatur secara cermat dan mempertimbangkan banyak hal. Terkait isu critical shortage, ada isu lingkungan, isu ekonomi nasional, dan isu sosial. Jika tidak berhati-hati, Indonesia yang saat ini mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia suatu saat bisa jadi malah tergantung dari negara lain. Dengan dua alasan dasar tersebut, menurutnya pemerintah berusaha mengatur perdagangan nikel. Di saat yang sama, upaya hilirisasi terus digenjot agar nilai tambah dari nikel menjadi optimal. Indonesia diharapkan tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, apalagi bahan mentah seperti nikel dengan kadar rendah yang harganya murah, tetapi harus mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Karena itu, sejak awal di sidang di WTO sampai sidang panel sampai sidang banding, ini saya ditugaskan sebagai ketua delegasi terus berupaya agar kita menang di WTO, ujarnya.